Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel IRT Bunda Yuni. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ini aktivitas saya di pagi hari ya teman-teman. Ini di hari Sabtu. Ini saya mau bikin nasi goreng telur asin ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya itu tadi ada bawang merah, bawang putih, dan cabai besar ya teman-teman. Ini setelah saya chopper untuk bumbunya. Ini lanjut ini saya mau hancurkan telur asinnya ya teman-teman. Ini telur asin bebek ya teman-teman. Ini saya hancurkan dulu, haluskan dulu seperti yang ada di video ya teman-teman, agar menyatu dengan nasinya sebentar teman-teman. Jadi di sini saya hancurkan dulu. Ini saya menggunakan 2 butir telur asin ya teman-teman. Dan itu nasinya, nasi sisa tadi malam ya teman-teman. Jadi saya mau buatkan Pak suami dan anak-anak nasi goreng telur asin. Dan di sini lanjut ini saya tumis untuk bumbu-bumbunya. Dan jika sudah harum ini saya masukkan juga telur asinnya yang sudah dihancurkan tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk merata sampai bumbu dan telur asinnya itu menyatu ya teman-teman. Dan lanjut lagi ini saya masukkan nasinya. Ini saya bikin nasi goreng lumayan banyak ya teman-teman, karena di rumah itu kita lumayan banyak juga, 6 orang ya teman-teman. Dan itu tadi saya tambahkan kaldu bubuk 1 bungkus ya teman-teman, karena sebelum saya kasih itu saya coba dulu karena takutnya keasinan karena telur asinnya ya teman-teman. Tapi ternyata telur asinnya tidak berpengaruh sama sekali, nggak ada rasa setelah campur dengan nasi ya teman-teman. Asinnya itu tidak terasa. Jadi tadi itu saya tambahkan kaldu bubuk 1 bungkus. Dan di sini juga saya tambahkan minyak wijen ya teman-teman, tapi nggak kerikot. Jadi ini saya oseng-oseng saja terus. Ini saya menggunakan api besar ya teman-teman, agar nasi gorengnya itu enak. Dan ini singkat cerita sudah selesai nasi gorengnya. Ini saya simpan saja di meja makan ya teman-teman, menunggu suami sarapan dan anak-anak juga. Ini lanjut di jam setengah 11 ya teman-teman. Ini ada stok daging kurban. Ini tulangnya ya teman-teman, tulang daging sapi, stok kurban waktu itu ya teman-teman. Tapi ini baru sempat saya masak karena setelah 1 hari setelah lebaran waktu itu saya ke rumah kakak yang ada di Kabupaten Goa ya teman-teman. Jadi ini setelah kembali baru mau saya masak ya teman-teman. Ini saya akan masak konro ya teman-teman. Ini tulang daging sapi gitu ya teman-teman, tapi ini masih banyak sekali dagingnya yang menempel ya teman-teman. Dan ini saya sudah, ini sebenarnya dari tadi pagi ya teman-teman saya rendam, karena waktu itu saya simpan di freezer. Jadi ini saya sudah rendam dari tadi pagi, dan ini sudah esnya sudah meleleh dan saya cuci bersih. Kemudian ini saya masak ya teman-teman. Dan di sini ini sudah mendidih. Ini saya masukkan untuk bumbu konronya ya teman-teman. Ini bumbu konro yang jadi ya teman-teman, saya beli waktu itu 1 hari sebelum lebaran.
dan saya simpan di freezer waktu itu ya teman-teman. Dan ini baru saya gunakan bumbu konronya teman-teman, karena ini memang saya beli bumbunya untuk bikin konro waktu itu ya teman-teman, setelah lebaran dan setelah dipotong sapi kurbannya. Tapi waktu itu saya pulang ke rumah kakak saya yang ada di Kabupaten Goa teman-teman, jadi tidak sempat memasak konro waktu itu teman-teman. Dan ini baru saya sempat ya teman-teman, karena memang baru kemarin saya sampai di rumah ya teman-teman, baru pulang kemarin. Jadi hari ini saya masak karena memang di kulkas itu tidak ada lauk yang lain ya teman-teman, tidak ada stok ikan, cuma ada stok daging ini. Jadi ini saya masak saja ya teman-teman. Dan itu saya aduk-aduk ya teman-teman agar matangnya merata. Dan yang mengapung itu teman-teman, itu parunya ya teman-teman, karena tadi itu juga ada parunya yang saya masak dan sudah saya potong-potong, dan itu mengapung ya teman-teman. Dan di sini saya tutup lagi dan sambil menunggu konronya matang, ini saya mau bikin lombok tumis ya teman-teman. Karena saya itu kalau makan yang berkuah-kuah gitu ya teman-teman, harus ada rasa pedisnya teman-teman. Karena mungkin sudah kebiasaan makan pedis ya teman-teman, jadi rasanya hambar tanpa ada rasa pedis gitu ya teman-teman. Dan konro juga itu cocoknya pakai lombok tumis, rasanya itu mantul ya teman-teman kalau menurut saya. Tapi sebagian orang juga biasa menggunakan lombok kuning botol gitu ya teman-teman, tapi saya nggak suka ya teman-teman, lebih suka menggunakan lombok tumis gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, teman-teman lagi pada ngapain nih siang-siang seperti ini selain menonton video saya? Mudah-mudahan teman-teman semua sudah masak ya teman-teman, dan lanjut atau teman-teman bisa sambil ngerjain pekerjaan rumah sambil menonton video saya, dengerin saya ngoceh yang cara bicara saya yang berbelit-belit ya teman-teman, maafkan ya teman-teman. Dan ini lomboknya sudah selesai saya petik-petikin ya teman-teman, dan ini lanjut saya cuci-cuci dulu sebelum di blender. Dan ini cabenya akan saya blender ya teman-teman. Dan tidak lupa ini juga saya tambahkan 1 siung bawang putih, dan tambahkan juga air, kemudian ini saya blender. Dan ini sudah selesai ya teman-teman, ini sudah halus. Lanjut lagi, ini saya mau tumis lomboknya atau cabenya teman-teman. Ini saya pakaikan air lagi sambil cuci juga bekas cabenya yang ada di blender ya teman-teman, jadi nggak terbuang-buang gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, itu tadi saya tambahkan minyak dan garam sedikit ya teman-teman. Dan ini lombok tumisnya sudah selesai dan konronya juga sudah matang ya teman-teman. Dan di sini langsung saja saya racik untuk bumbu-bumbunya, karena ini saya sudah lapar banget ya teman-teman. Ini sudah 1:30 siang. Ini saya kasih lombok tumis, kecap, jeruk nipis, bawang goreng, dan daun seledri ya teman-teman.
dan di sini rasanya mantap banget ya teman-teman. Ada yang suka nggak teman-teman makan konro seperti saya? Ini rasanya mantul banget ya teman-teman. Itu yang mengapung itu teman-teman adalah parunya ya teman-teman, itu enak banget juga. Dan di sini saya mau makan sama nasi ya teman-teman. Mari makan teman-teman. Oh ya teman-teman yang baru mendapatkan channel saya atau yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga. Nyalakan juga tombol loncengnya ya teman-teman, agar mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Karena saya akan upload video saya setiap kegiatan sehari-hari saya ya teman-teman, mulai kegiatan dalam rumah dan kegiatan di luar rumah ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan konten saya ya teman-teman, dan mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat atau hal baik yang bisa diambil dari konten saya ya teman-teman. Dan maafkan juga ya teman-teman kalau ada salah kata atau cara bicara saya berbelit-belit ya teman-teman, karena saya adalah konten kreator yang masih pemula ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi jika cara bicara saya berbelit-belit dan ada salah-salah kata ya teman-teman. Dan terima kasih untuk yang menonton vlog saya kali ini. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Dan cukup sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.